Indonesia masuki babak baru persaingan digital setelah Wi-Fi dan MyRepublic memenangkan lelang internet murah 100 Mbps. Harapan menghadirkan konektivitas terjangkau tentunya semakin terbuka. Lalu bagaimana nih frekuensi baru ini bisa mengubah peta persaingan dan juga menjawab tantangan pemerataan? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia ada Mas Demis Rizky Gosta, Managing Editor CNBC Indonesia, dan juga ada Mas Muhammad Kadafi, Editor CNBC Indonesia. Selamat sore Mas Demis dan juga Mas Davi, apa kabarnya? Baik, sore. Tentunya kabar ini menjadi angin segar ya bagi industri telekomunikasi tanah air. Tapi sebetulnya dengan adanya frekuensi ataupun lelang frekuensi internet murah ini, dari Mas Demis dulu deh, tanggapan langkah pemerintah ini apakah sudah cukup tepat untuk bisa mewujudkan pemerataan akses internet dan juga untuk mencapai digitalisasi seperti yang ditargetkan? Iya, di Indonesia ini emang agak unik ya internet ya. Kalau misalnya di negara-negara lain itu internet yang masuk duluan adalah internet kabel. Di Indonesia ini begitu masuk udah seluler. Jadi hampir kalau misalnya pengguna internet di Indonesia tuh kebanyakan nggak pernah tuh pakai internet di komputer atau di laptop. Kebanyakan tahu internet di handphone. Cuma permasalahannya kan internet lewat handphone itu kan pertama mahal, terus nggak stabil dan kecepatannya juga nggak bakal secepat pakai kabel. Nah ini mungkin salah satu upaya pemerintah untuk gimana nih caranya biar akses internet makin oke dan kecepatan internetnya juga makin bagus. Jadi istilahnya nih coba pakai cara baru deh yang sebelumnya belum ada. Kalau dari Mas Davi sendiri gimana nih tanggapannya dengan adanya lelang frekuensi, kemudian internet murah, dan dampaknya juga mungkin bagi sektor telekomunikasi? Ya sebenarnya seperti yang tadi udah disebut juga ya, sebenarnya upayanya bagus banget kalau untuk menyebarkan akses internet ini. Cuma sebenarnya salah satu yang saya lebih agak concern juga masalah kayak penyebaran internet ini harus diiringi juga dengan literasi digital dan lain-lain. Karena memang salah satu perkaranya itu kan masalah internet itu penggunanya juga. Terus kalau dari sisi ekonominya ini akan bagus banget karena akses internet murah itu buat UMKM ntar bisa ngedorong semuanya sih. Jadi pergerakan ekonomi di daerah bisa lebih jalan. Oke, jadi multiplier effect-nya cukup besar ya dengan adanya internet murah ini. Tadi sampai UMKM juga bisa ada dampaknya. Tapi kalau kita lihat ini kan dengan kemenangan dua, yaitu Wi-Fi dan juga MyRepublic dari 7 peserta ya Mas Demis ya. Ini seperti apa sih sebetulnya peta persaingannya, kemudian akhirnya dari 7 peserta yang menang akhirnya ditetapkan 2 yaitu Wi-Fi dan juga MyRepublic. Oke, ini lelang frekuensi selalu seru ya karena dulu itu kan operator seluler di Indonesia banyak banget. Itu yang ngebuat harga frekuensi sangat mahal karena operatornya banyak, begitu lelang semuanya kan yang menang nih. Sekarang syukurnya kan operator udah tinggal 3 operator seluler. Dan ini dibuka lagi ternyata yang ngambil itu nggak ada yang operator seluler. Jadi artinya masuk pemain baru lah. Tapi pemain baru juga nggak juga sih karena kan nanti teknologinya itu internetnya itu nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak kayak handphone juga. Jadi sebenarnya dengan adanya semakin banyak pemain harusnya konsumen makin banyak punya pilihan. Tapi pertanyaannya adalah efisiensinya. Efisiensinya apakah si pemain-pemain ini bisa menyediakan harga murah tapi harus bersaing juga. Jangan sampai nanti kalau dulu kan pas operator banyak banget itu jadi kayak bakar harga gitu. Jadi kayak race to the bottom. Nah ini juga yang mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah biar pemain yang sudah ada itu juga diperhatikan nih yang cost-nya juga udah tinggi. Gitu. Oke, kalau dari Mas Davi sendiri, ini market persepsinya seperti apa sih dengan adanya lelang frekuensi, internet murah, dampaknya bagi sektor teknologi telekomunikasi khususnya seperti apa? Ya kemarin soal berita lelang ini emang euforianya terasa juga sih di pasar modal ya. Karena kita ngelihat kemarin harga si emiten Wi-Fi ini sendiri sempat naiknya kencang banget begitu menjelang pengumuman lelang. Itu bahkan dia sampai di ATH di 4 ribuan. Nah begitu juga di MyRepublic-nya, itu kan dia di bawahnya Sinarmas ya, Dian Swastatika. Itu juga harganya ke katrol naik banget. Jadi kalau di pasar modal sih cukup euforianya terasa banget menangkap kalau si prospek bisnis dari kedua emiten ini akan semakin lebar terbuka karena bisa menyentuh lebih banyak jaringannya lebih luas lagi untuk menyentuh masyarakat. Oke,